لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja mau beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-fasl ats-tsamin bil kibri, masih cakupan pada pasal yang ke-8 tentang kibir ataupun sombong. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibri. Artinya tiada masuk akan surga oleh seorang yang di dalam hatinya setimbang semut yang kecil daripada biji sawi daripada takabur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang ada sombong di dalam hatinya, sekecil apapun sifat sombong itu, akan menghalanginya masuk ke dalam surga. Amun kata pacak masuk ke dalam surga, nah maka sudah otomatis pasti masuk ke dalam neraka. Diasalkan ada di dalam hatinya sifat sombong, halus kagana sifat sombong itu, maka kada pacang masuk surga. Beribadah kayak apa banyaknya, berbuat taat kayak apa rajinnya, tapi dalam hati ada sombong, sekecil apapun sombong tersebut, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi hati-hati kita, jangan ada perasaan merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Pokoknya perasaan lebih dan lebih di dalam diri kita daripada orang lain, nah maka itu sudah masuk dalam kategori sombong. Merasa lebih alim, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi jabatan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ada perasaan di dalam hati nanti itu. Hendaknya tanamakan dalam hati kita itu nang kaya pom bensin. Apa pom bensin? Dari nol. Dari nol, tapi jangan tambah naik. Kalau besi nilai kada, pokoknya dari nol kada berubah. Diri kita nih kada besi nilai nol nilainya. Orang yang lebih harap, orang yang lebih alim, orang yang lebih tinggi, orang yang lebih mulia dan lain sebagainya. Kita menganggap diri kita yang paling hina, kada ada nilainya. Kita anggap diri kita nih kayak angka nol, kada ada nilainya. Jangan merasa lebih daripada itu tadi. Ada merasa nilai, walaupun tuh merasa nilainya nilai 1 tadi itu, nah maka ini tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan min mithqali dzarratin min khardalin min kibrin. Pokoknya jangankan
angka 1,5 aja tuh ada isi nilai di dalam hati ini daripada sombong. Nah maka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi mau sampai 10 misalnya nilainya kan, ya kan? Mau nilai belajar sampai angka 5 aja, tapi sudah sombongnya angka 10. Nah jangan ada demikian kita bersifat sombong. Apalagi itu kalau kita sudah diisi ilmu, kita berisi harta, nah itu hati-hati ini rentan karena sifat sombongnya. Kayak apa caranya semalam agar kita jangan sombong? Nah ingat asal kejadian kita semalam, kita ulangi agar kita tuh jangan sampai sombong. Kayak apa? Ingat asal kejadian kita. Jangan kita merasa berisi harta, merasa berisi jabatan, merasa berisi ilmu, merasa berisi kekayaan, merasa berisi ketampanan dan kecantikan dan lain sebagainya. Itu jangan ada perasaan merasa dan memiliki nilai. Itu sombong. Jangan bersifat sombong. Kenapa? Karena takutan kita diurahakan oleh mandra. Ya, jangan sampai kita bersifat sombong. Kenapa? Karena diurahakan oleh mandra. Nah, pokoknya mandra sombong amat. Nah, kalau paham jadi ya betul. Jadi kita sifat sombong diurahakan mandra kita. Jangan ada sifat sombong untuk menghilangkannya tadi. Nah, kita maka tadi mengingat asal kejadian kita. Insya Allah kita kada mau sombong. Di antaranya agar kita jangan sombong, nah maka kita berzikir itu tarapakan kan? Napa tarapakan? La ilaha illallah, la fa'ilah illallah. La ilaha illallah, la tataharraku dzarratun illa bi'idznillah. La ilaha illallah, la azima illallah, dan seterusnya. Mun kita mau menerapkan angka ini, maka insya Allah kita kada akan sombong. La ilaha illallah, la fa'ilah illallah. Maka ada berbuat kecuali hanya Allah. Kita bisa nakaya ini, kita bisa nakaya itu semuanya datang dari Allah. La ilaha illallah, la azima illallah. Tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali Allah. Namun kita mau nakaya ini, menerapkan bahwa Allah hanya yang agung, Allah hanya yang besar. Kita ada napa-napanya. Atau ujar Allah dulu itu amalakan la haula wa la quwata. Kada awba apa-apa dan kada ada berisi napa-napa. Cukup kalau sudah kehilangan sifat sombongnya kan. Sudah perasaan kada ada berisi napa-napa dan kada awba apa-apa, napa-napa hendak disombongkan. Berisi ja kada ada. Berbuat kerja kada awak napa-napa. Napa hendak disombongkan? Nah kada ada yang disombongkan. Diterapkan dalam kehidupan kita bahwa la ilaha illallah, la azima illallah, la fa'ila illallah, la tataharraku dzarratun illa bi'iznillah. Tidak ada bergerak satu pun yang paling apapun, yang harus apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita mau mengembalikan lawan Allah Ta'ala, maka ini insya Allah kita tuh kadang mau sombong. Asal mau mengembalikan itu lawan Allah Ta'ala. Ini mau sombong itu tak akui ampun seorang, tak akui ampun seorang. Nah lalu merasa dari sini nilai. Dengan ada nilai tadi merasa harap pada orang. Nah lalu disitulah timbul sifat sombong itu. Merasa paling luas beginian itu. Nah lalu menganggap dirinya yang paling luas orang di bawah pada ini. Padahal ujar orang bijak mengatakan orang yang sombong itu laksana orang yang ada di atas tempat yang tinggi. Inya melihat ke bawah dengan
penglihatan halus dan kecil. Kayak itu kan, kita tuh paling tinggi di atas, melihat ke bawah halus kada, halus. Lalu merasa seorang yang paling ganal, yang lain di bawah halus seberataan. Padahal inya kada sadar. Napa kada sadarnya? Orang yang di bawah pun melihat inya halus juga. Nambah isi perasaan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih alim, lebih sugih tadi itu perasaan itu. Inya kada merasa kalau orang lain menganggap inya juga lebih hina, lebih rendah, lebih dan lain sebagainya. Karena sebaliknya tadi, nah kayak orang di bawah melihat lawan yang di atas halus juga. Sama, nah jadi inya kada sadar maka itu. Inya menganggap dirinya yang paling ganal, lalu melihat ke bawah paling halus seberataan dirinya yang paling ganal. Padahal dia kada sadar kalau orang yang di bawah itu melihat dirinya juga dengan pandangan yang halus juga. Jadi orang yang sombong itu kada akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah murka dengan orang-orang yang sombong tersebut. Nah, contohnya yang pastinya tuh, iblis itu kada akan masuk ke dalam surga saking sombongnya. Padahal iblis itu tuh jika hakun bertobat diterima oleh Allah Ta'ala, tapi kada mau. Kenapa jadi kada mau? Karena sombong. Nah, jadi sombong ininya kada mau mengakui itu, kada mau merendah diri. Seandainya tuh inya mau bertobat lewat Allah Ta'ala, maka niscaya iblis itu pun akan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Sering juga sudah dikisahkan ketika iblis bertemu lawan Nabi Musa. Lalu ujar iblis ini menggayai Nabi Musa, menakuni Nabi Musa Musa. Mudikam tuh kaina Musa ay tebar munajat lawan Allah Ta'ala. Cobaan dah. Nangapa ujar Nabi Musa? Coba akan takuni akan lawan Allah Ta'ala, lawan Tuhan. Mun aku ni nang dilaknat maka ini hendak bertobat kira-kira tu diterima kada taubatku lagi. Ujar siapa iblis menakuni lawan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa kaina amun aku kana mengajar lawan Allah Ta'ala, aku takunakan Allah Ta'ala akan menerima kada taubat jika itu lagi. Nah, ketika Nabi Musa menajat lawan Allah Ta'ala, lalu menghabarkan bahwa ada tatahunan dari iblis. Ujar iblis, adakah taubat amun iblis itu mau bertobat? Diterima lagi taubatnya iblis itu. Ujar Allah Ta'ala, selamanya aku masih menerima taubat. Siapapun yang hendak bertobat, aku menerima taubatnya. Bagi iblis pun juga demikian. Mutinya hendak bertobat, aku terima taubatnya dengan syarat dia datang ke kubur Nabi Adam, tunduk dan sujud di kubur Nabi Adam tersebut, maka aku akan menerima taubatnya. Setelah pulih Nabi Musa bertamuan pulang lawan iblis, ditakuni oleh iblis kayak apa Musa, adakah kabarnya? Diterima juga taubatku nenek? Ujar Nabi Musa, Allah tetap menerima taubat siapapun yang hendak bertaubat, termasuk ikam wahai iblis. Aku juran dia Musa. Nah, ujar Nabi Musa, masa aku berdusta lawan ikam? Iya kan? Mau ibarat kita tuh anak memanjangan bisa aja kan? Wujuran menjadi Nabi Musa. Jika hendak bertobat, Allah menerima taubatmu dengan syarat engkau datang ke kubur Nabi Adam, sujud di kubur Nabi Adam tersebut, maka engkau akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandangar nangka itu iblis ini mengalangkan tertawa. Kenapa jadi tertawa? Sombongnya. Tertawa, tahu kayak para tahu iblis tuh tahu juga. Pokoknya tertawa. Jadi iblis ini bisa tertawa.
bisa bisa tertawa, bisa berkatut, bisa iblis juga. Jadi bilang kayak manusia aja iblis kan, ya kan? Kenapa kita kantut? Ini bila mendengar adzan itu, nah itu iblis. Bila mendengar orang adzan, inya buka saking takutannya sampai tak kantut, inya buka. Dan iblis itu juga kayak kita juga bisa kami juga. Riwayatnya pulang kan, sewaktu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking takutannya iblis diturunkan ke bumi. Nah, saking takutan dan kena laknat tadi itu sampai tak kami iblis itu. Saking takutan, ini mirip kayak kita juga. Mirip kayak kita juga kan. Kita biasa kayak takutannya melihat hantu. Nah, ya pada kerasaan basah di bawah ya kan. Tak kami. Iblis itu juga bisa kayak itu juga sekalinya. Nah, rupanya iblis ini bisa tertawa, bisa apa lagi itu iblis ini bisa bakantun, bisa apa lagi itu, bisa kami. Saking takutannya karena dilaknat oleh Allah, lalu kami. Nah, lalu riwayatnya di dalam kitabnya Imam Abdullah Al-Haddad disebutkan di situ, ketika kami itu, maka di tempat kencingnya tadi tumbuhlah tembakau. Tembakau tumbuh. Nah, tembakau itulah yang saat ini yang dijadikan orang rokok. Itu dalam kitab Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan. Jadi saking takutannya iblis dilaknat oleh Allah, tak kami lalu di tempat kaminya tadi tumbuhlah tumbuhan yang bernama tembakau. Nah, yang ini tembakau itu dijadikan untuk apa tuh? Untuk rokok. Jadi bila orang berrokok itu ya tak isap kami iblis, saya istilahnya tuh, ya kan? Minta maaf nggak bisa berrokok. Atau dalam kitab Imam Abdullah Al-Haddad itu mengatakan demikian. Nah, jadi iblis ini ketawa. Jadi kita kalau misalkan rokok lagi, kita ketawa aja kita kisahkan pulang nih. Artinya iblis ini berbagai macam kelakuan yang kayak kita juga. Jadi bisa tertawa, bisa tak kantut, bisa tak kami juga. Nah, jadi antaranya yang bisa tertawa kisahnya ya ketika mendengar Nabi Musa mengatakan bahwa ikam datang dan sujud tunduk ke kubur Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatmu. Mendengar nanti iblis mengalahkan tertawa. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan Musa, kamu tahulah Musa. Sewaktu Adam itu Musa hidup, aku kada hakon sujud. Apalagi Adam sudah mati, kada hakon aku sujud. Iblis, saking sombongnya atau iblis ini hidup aja aku kada hakon sujud, apalagi sudah jadi mayat nih, apa kau sujud lagi? Kan saking sombongnya ya kayaknya hakon sujud, hakon tunduk lawan Nabi Adam. Kita ini kada beabilis lagi ya. Ya kan? Kalau kita musuh lagi yang kada lagi yang mengganggu kita beribadah, sembahyang berjamaah hibah, setiap kali sembahyangan kan. Ini apa kosong berataan, tak karena iblis berataan. Bahkan kata manusianya yang jadi iblis, nah ini ngalihnya nih, ya kan? Untuk karena goda iblis itu masih mending kenapa tak goda iblis saja. Namun sudah manusianya, nah kayak iblis, kayak apa lagi? Jadi itu kesombongan iblis, tertawa dipadahkan dengan itu. Jangan mau bertobat, Allah masih mau menerima taubatnya. Tapi karena kesombongan tadi, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, sombong itu bisa membuat kekafiran. Ya karena kada mau mengakui dan ibadahnya kada mau berendah. Dalam riwayat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy termasuk Abu Jahal dan lain-lainnya yang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di dalam gua bersembunyi di dalam situ, dalam gua Sur itu bersembunyi, gua Sur itu apa namanya? Guanya itu sepinggang
Nah jadi lubangnya itu sepinggang mun berdiri nah kayak ini kada kelihatan di dalamnya, tapi mau batunduk mereka nah kelihatan di dalam buah surga itu. Ujar ulama, andaikan orang-orang Quraisy termasuk Abu Jahal dan yang lain-lain itu mau batunduk, mau merendahkan diri, insya Allah mereka menemukan Rasulullah di dalam itu. Kenapa mereka kada menemukan padahal sudah parah lawan Rasulullah? Karena mereka kada mau bertunduk, itu aja. Mereka tuh kada mau bertunduk, kenapa? Karena dianggap mereka tuh sombong. Seandainya mereka mau tunduk, maka mereka akan melihat kepada Rasulullah yang bersembunyi di dalam gua surga tersebut. Nah makanya kita jangan heran, kenapa ya makam Nabi ini, makam Nabi ya makam wali, mau kita wali songo tuh, ya kan? Oh, mau kita makam wali songo di Sunan Giri, itu lawangnya tuh rendah. Kenapa jadi rendah? Itu sakira kita tuh bertunduk masuknya. Nah kadanya orang bahar itu rendah, bahkan orang bahar itu tinggi orangnya. Kenapa jadi rendah itu? Sakira kita masuk ke makam sidito bertunduk, nah dengan merendahkan diri, dengan merasa hina di hadapan orang yang mulia. Itu makam Sunan Giri, makam Sunan Bonang, gitu kan? Yang pernah ziarah Wali Songo, ya kan? Nah itu makamnya kita bertunduk masuknya ke mana? Sekiranya apa tuh? Yang diantaranya itu kan adat orang Jawa itu mereka dalam kerajaan itu menghadap raja, menghadap orang tua itu mereka selalu menundukkan, merendahkan dirinya. Jadi kata ulama, seandainya Abu Jahal dan orang-orang Quraisy itu mau menundukkan dirinya, niscaya mereka akan mendapatkan Rasulullah yang bersembunyi di dalam gua tersebut. Jadi orang yang sombong, orang yang ada di dalam hatinya walaupun sedikit daripada kibir, maka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi orang sombong ini kada mau merendah diri itu, kada mau merendah, kada mau mengalah. Nah itu orang sombong. Ciri-cirinya tuh kayak Abu Jahal. Seandainya kada ada kesombongan di dalam dirinya, dia sudah beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena banyak mukjizat yang disaksikan oleh Abu Jahal. Tapi karena dia merasa haram, merasa tinggi, merasa lebih mulia, nah lalu ini kada mau tunduk dan kada mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul jabbaruna mutakabbiruna yaumal qiyamati fi suratid dharri yata'uhumul nasu li hawaqihim 'ala Allah azza wa jalla. Yata'uhumul nasu li hawaqihim 'ala Allah azza wa jalla. Artinya dihimpunkan akan segala orang yang gagah, yang membesarkan akan diri pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal memijak, bukan memihak lah, memijak artinya memijak, menginjak ya kita dah. Nah, itu kalau tajimnya kan, atau memijak, jadi kita menjajak akan mereka itu oleh segala manusia karena sangat hina mereka itu pada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya sombong nih, akibat sombong nih, balasan orang yang sombong di dunia, di akhirat itu karena dirupakan oleh Allah rupa nah kayak semut halus-halus suratnya. Nang di dunia merasa lebat, merasa ganal, merasa paling nah ini di akhirat kena dihalusakan oleh Allah nah kayak semut. Maka semua orang kayaknya akan menjajak lawan dirinya. Dijajaki orang menang sombong ya kabayanglah kita kayak apa hinanya orang-orang sombong ini di negeri akhirat kayak dirupakan nang kaya rupa semut yang kecil. Nah lalu padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia, samunyaan manusia menjajak. Kayak apa sakitnya ini, ya kan?
Oh, kabayang kada mun kita tuh dijajak orang awak ganal kayak ini aja tuh merasa sakit kita dijajak orang itu. Apalagi mun awak harus jajaki orang sabarataan. Bah mun orang sakampungan tuh menjajak kada bak tulang lagi patah sabarataan. Apalagi mun sabarataan orang kayak di negeri akhirat tuh menjajak lawan orang yang sombong. Mun orang sabarataan kan. Nah, istilahnya mun orang sabarataan ya menjajak lawan orang mana halus sudah orangnya dijajaki orang kayak apa bentuknya gitu. Kalau kamu bayangkan kita saking hinanya ke orang yang sombong ini. Nah maka janganlah kita bersifat merasa harap daripada orang lain, karena di negeri akhirat orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya bahwa kita merasa orang lain yang paling harap. Nah kita jangan ada perasaan merasa harap daripada orang lain kita. Bila bertemu lawan orang lawan orang alim, nah orang alim yang lebih harap daripada kita lebih hina. Kita tahu jadi Imam Ghazali kayak apa kita memposisikan diri kita agar kita tuh jangan merasa lebih harap daripada orang lain. Bila bertemu lawan orang nang tuha lebih harap daripada kita, karena nang tuha ini banyak berisi amal ibadah, sedangkan kita hanya hidup sedikit beramal ibadah. Itu bila bertemu lawan nang tuha. Bila bertemu lawan nang anum ini pulang harap daripada kita. Kenapa jadi harap daripada kita? Inya anum sedikit berisi dosa, sedangkan aku di Tuhan banyak berisi dosa. Nah inya pulang anum ini pulang harap toh daripada aku. Jadi kita tinggal memposisikan diri kita bahwa orang lain lebih hebat daripada kita. Pokoknya kita jangan ada perasaan berisi nilai kepada kita. Bila ada perasaan yang kayak ini, nah itu sudah dianggap sombong katanya. Maka orang yang sombong bahayanya ataupun balasannya nanti diserupakan muka nang kaya semut. Kayak apa semut halus nih tuh. Dijajaki orang, sabarataan orang menjajak orang tuh linyai apakah? Pokoknya hina tuh pang sudah orang sombong ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsi wa ikhtala fi mishyati nafiyallahu wa huwa alaihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa yang merasa besar di dalam dirinya, artinya merasa sombong tadi dan ta'ajjub, nah ini merasa heran ia di dalam perjalanannya, artinya orangnya bersifat sombong, jalannya angkuh pulanglah. Jadi angkuh itu dalam perjalanan fi misyatihi. Nah maka ia niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala itu di dalam keadaan sangat murka ke atasnya. Jadi Allah akan murka terhadap orang-orang yang sombong. Jadi bila merasa besar diri dan berjalan merasa angkuh, nah maka karena bertemu lawan Allah di hari kiamat, Allah itu murka lawan orang tersebut. Kenapa? Karena keagungan dan kesombongan itu adalah milik Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani minhuma adkhaltun nar fala ubali. Kesombongan itu ujar Allah adalah selendangku, dan keagungan itu adalah sarungku. Seakan-akan Allah itu berpakaian, tapi itu adalah kata-kata pinjaman. Artinya apa? Bahwa kesombongan dan sifat keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencabut, yang memacul dari salah satu keduanya, maka aku akan masukkan ke dalam neraka, dan aku kada peduli siapapun orangnya. Itu ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat
Nah, pengarangnya sifat sombong dan sifat keagungan itu adalah milik Allah. Mun kita memakai ini itu berarti sama kita memacul pakaiannya Allah tuh ibaratnya. Mun kita tuh memacul pakaian orang, ayo. Kadang aku pakaian misalnya pasti sangit. Nah, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Bilanya ada orang yang bersifat sombong, ada orang merasa memiliki keagungan, nah maka itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong ini walaupun halus itu menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita hilangkan sifat sombong ini. Jangan ada kita merasa diri kita tadi berisi nilai. Ujar arwah guru ataupun disalami orang, dicium orang tangan, jangan seorang yang merasa harap. Kenapa? Karena orang itu kada tahu lawan kita nasa bujurannya. Jakanya orang itu tahu lawan kita sebujurannya, kada hakun mencium tangan kita. Karena ini husnuzan lawan kita, karena ini merasa sangka baik lawan kita, lalu ini mau mencium tangan kita, berarti orang yang mencium tangan kita tuh lebih harap daripada kita. Itu ujian awal guru tuh memadai. Jangan ada merasa sombong, yang merasa hebat, jangan merasa merasa terhormat bila dicium ulang tangan. Kenapa? Karena nang tangan nang dicium ini nih, jakanya orang tuh tahu kayak apa aibnya, kayak apa keadaannya, maka orang tadi kada akan mencium tangannya. Nah, jadi pun ada tuh kita bersalaman lawan tuan guru, kata guru kan, lalu menarik tangan, jangan menganggap mbah guru dia sombong banget, kada mau dicium tangan, ada juga. Oh, paham mana? Kadang ada guru-guru tuh bila dicium, nah kada mau sedikit, kenapa? Karena merasa kada pantas untuk dicium nih. Kadanya merasa sombong, Pak, kada hapus dicium tangannya, ada, tapi di situ ada perasaan kada pantas untuk dicium itu. Nah, lalu ditarik sini. Kenapa? Karena merasa tadi tuh jakanya tuh ini tahu lawan aku nasa bujurannya, kada hakun mencium tanganku ini. Nah, lalu disitulah ia menganggap orang ini lebih harap pada aku, saking bagusnya ini atau sangka baiknya lawan aku tuh, lalu ia mau mencium lawan aku, berarti ini bagus perhatian, berarti ini orang yang mau kada sombong, orang yang tawadhu. Nah, ini lebih harap daripada aku. Amun nang disalami ini kan orang menyelami, mencium tangan merasa, aku pak alimnya, aku pak harapnya, aku paling mulia, tada hulu masuk neraka sini naik. Tada hulu masuk neraka. Nah, jadi jangan ada kita merasa diri kita punya nilai. Pokoknya tadi tanamkan dalam hati kita itu nilai kita nol, ada nilainya. Nah, jangan menaik lagi, tapi dari nol bisa naik 10, bisa naik 20, tapi jangan ada nilai itu. Pokoknya dari 0 sampai mati kada ada bernilai apa-apa. Bahwa seorang nang paling hina. Kadangkala tuh para ulama, para orang-orang yang hatinya bersih, mereka itu jangankan lawan manusia, lawan binatang aja tuh merasa kada wani lebih hebat daripada binatangnya tuh. Kada wani merasa lebih mulia daripada binatangnya kan? Saking apa tuh? Saking merasa rendah dirinya kan? Duduk mau lewat samutna berjalan sambil apa namanya? Sambil menanggung bulan kan? Soalnya duduk tadi sudah mau ulah kopi tuh, lalu minum ya kan, santai minum di panggung kopi. Boleh dicontoh kan? Duduk sambil minum kopi tadi, imbang maulah kopi kan ada gula gugur, ditarik oleh samur. Lalu tabayang dalam hati, dengan samur ini pun kada merasa lebih hebat daripada semut itu. Kenapa? Karena ikan samutaina mun mati kada jadi napa-napa, kada dituntut, kada ada pertanggungjawaban. Tapi mun aku mati semutai, aku ini pertanggungjawaban. Mun aku bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, masuk surga, nah berarti aku lebih hebat daripada ikan.
Tapi mun aku kayaknya tuh di negeri akhirat kada bisa mempertanggungjawabkan dan masuk dalam neraka, naudzubillah, maka ikam lebih hebat daripada aku. Ikam mati, sudah mati ya, mun aku mati masuk neraka. Ayo, lebih hebat mana? Aku jadi samut nih daripada kita masuk neraka nih. Nah, berarti ikam lebih mulia samut daripada aku. Ayo, lawan samut saja ada wani merasa harap, apalagi melawan manusia. Uwais Al-Qarani pulang. Salah satunya Uwais Al-Qarani inilah mencari makan itu di tempat sampah. Beliau seorang wali yang tidak masyhur, seorang wali yang mastur, yang tersembunyi. Gawian apa? Menjaga, mengembala kambing, maingo apa nurang, karena makan mencari-cari di tempat-tempat sampah. Batamuan lawan anjing, sama tak imbai di tempat sampah tuh ada anjing juga mencari itu. Lalu oleh Uwais Al-Qarani mengatakan bahwa aku wahai anjing saat ini sama lawan ikam dan bukan. Kadada ikam yang lebih mulia atau aku lebih mulia, kadada kita sama. Bahkan samanya kita sama-sama mencari makan di tempat sampah ini. Kalau berbeda antara ikam dan aku. Tapi wahai anjing, amun aku kena meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah masuk ke dalam surga, nah maka aku lebih baik daripada ikam. Tapi apabila nantinya naudzubillah aku mati dalam keadaan masuk neraka, maka ikam lebih hebat daripada aku. Ayo kayak apa ini? Kita kawa kemana rapakan ini dengan seekor anjing aja tuh kita kada wani merasa lebih hebat daripada anjing tersebut. Dengan makhluk yang lain, nah sehingga disitulah akan tumbuh sifat kasih sayang lawan anjing, lawan binatang-binatang yang lain dan sebagainya. Ada wali kita mengganggu binatang kita. Nah, jadi kita hendak tuh menghilangkan sifat sombong, tanamkan ulang dalam diri kita bahwa kita ini sama seberatan makhluknya Allah. Syahdan, nah kena ulang kita harus akan masih panjang pembicaraan tentang sombongnya. Agar kita berhati-hati jangan sampai kita bersifat sombong. Mudah-mudahan dengan mereka kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimandikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawi salafus salih bi hadratin nabi al-fatihah.